Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li asatizatina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa tullabina wa thalibatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma faqihna ad-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah. Para asatidzah yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit ya memberikan sebuah peringatan. Semoga peringatan ini bisa menjadi penyemangat bagi kami sendiri dan bagi siapapun yang ingin beristifadah ataupun mengambil manfaatnya. Sepaham kami, ada satu filosofi pendidikan yang selayaknya dipahami oleh setiap santri, setiap thalibul ilm. Dan ini bisa menjadi kunci kesuksesan seorang thalib dalam menjalani proses belajar dan nantinya ketika dia mengajar untuk masyarakat secara luas. Kurang lebih para ulama kita ya pernah mengatakan sebuah perkataan yang perlu kita tulis dengan tinta emas. Mereka berkata, al-ilmu bil mudzakarati wal barakatu bil khidmati wan naf'u bit ta'ati. Jadi para ulama kita menyimpulkan ya sebuah kesimpulan yang cukup menarik, yang mana kesimpulan ini ya hasil riset mereka dari kitab-kitab para ulama, begitu juga hasil dari pengalaman mereka atau pengalaman para pendahulu kita. Kalau hakikat ilmu itu yang benar-benar kita ulang, yang benar-benar kita murojaah. Jadi asatidzah, buku, kemudian teman, itu hanya sebagai pelengkap. Itu hanya sebagai penguat. Kunci utamanya ya diri kita sendiri. Apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dapatkan dari asatidzah, itu harus sering-sering kita mudzakarah. Sering-sering kita ulang. Sering-sering kita baca kembali. Kita diskusikan. Kita musyawarahkan dengan asatidzah, dengan kakak kelas, dengan teman seangkatan, dengan adik kelas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah seseorang ya kecuali ya dimulai dari dirinya sendiri gitu. Antum walaupun mendapatkan ya guru yang terbaik gitu. Lingkungan yang sangat kondusif, tapi kita tidak memiliki komitmen untuk mengulang, memurojaah apa yang sudah kita ketahui, itu tidak akan bisa menjadi kunci kesuksesan kita dalam belajar. Kita dahulu ya melihat ya orang-orang munafik gitu ya, yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yang membersamai juga Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Kurang apa lagi orang munafik ini? Lingkungannya sangat kondusif bersama para sahabat ridwanullah alaihim. Gurunya ya afdhalul muallim, afdhalul ustad. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi setiap menghadiri majelis ilmu, mereka tidak bisa khusyuk, mereka tidak bisa serius, mereka tidak bisa sungguh-sungguh.
Sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang munafik itu kalau sudah selesai bermajelis ilmu dengan Rasulullah ataupun dengan sahabat yang lain, mereka berkata, "Madza qala anifa?" Apa sih yang dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW? Kemudian setelah mereka menyelesaikan majelis ilmu dengan Rasulullah, dengan para sahabat yang lain, tidak ada keseriusan untuk mengulang, keseriusan untuk mengamalkan, kesungguhan untuk mendalami apa yang sudah mereka ketahui. Jadi kunci yang pertama itu, al-ilmu itu bil mudzakarah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Hakikatnya Al-Quran itu sangat mudah sekali untuk kita ingat, untuk kita pahami, untuk kita amalkan. Tapi syaratnya ya harus terus kita ulang, harus terus kita murojaah, harus terus kita ingat. Gitu. Walaupun antum sudah pernah ya hatam 30 juz secara mutkin, sekali duduk, tapi setelah itu tidak ada murojaah, tidak ada mudzakarah, tidak ada usaha untuk memahami yang lebih mendalam, tidak ada usaha untuk mengamalkan, bisa jadi ilmu tersebut menjadi hujjah alaina, tidak menjadi hujjah lana. Al-Quran itu bisa menjadi musibah bagi kita. Ilmu itu bisa mendatangkan mara bahaya bagi kita. Jadi jangan sampai ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita kaji, ya tidak mendatangkan kemaslahatan, tidak mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, nggak usah lama-lama ya, inti saja. Yang kedua, wal barakatuh bil khidmah. Ya. Jadi keberkahan ilmu, keberkahan amal itu, ya ketika kita mau mengkhidmat ya orang-orang yang telah menyisakan waktunya untuk ilmu, mengkhidmat para ulama, mengkhidmat para asatidzah, mengkhidmat semua yang berhubungan dengan ilmu, menjadi pelayan bagi agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sebagaimana yang pernah antum kaji di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, ana abdun man 'allamani walau harfan. Saya sebagai hamba sahaya ataupun budak, ya, atas siapapun yang mengajari saya walaupun satu huruf. Gitu. Dan antum kalau lihat para sahabat ridwanullah alaihim itu khidmatnya kepada Rasulullah luar biasa. Ya. Anas bin Malik gitu. Kenapa ya hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga keluarganya, ya jumlah anak beliau itu konon 78. Ya, 78, jangan tanya istrinya berapa ya. 78, nanti coba dibuka-buka ya. Biografinya Anas bin Malik. Ya. Itu gimana itu, 78 itu? 78 itu melebihi jumlah kalian gitu. Sudah satu mahat gitu. Karena satu doanya Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik, ya Allah berkahilah Anas bin Malik, ya hartanya, umurnya, dan keluarganya. Kenapa Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik? Karena beliau sudah mengkhidmat Rasulullah SAW secara totalitas. Sejak awal ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah Al-Munawwarah, ibunya Ummu Sulaim itu sudah mewakafkan Anas bin Malik untuk mengkhidmat Rasulullah SAW. Kita sering membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, salah satunya adalah Anas bin Malik, selalu ada penjelasannya khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga pernah terkagum-kagum dengan keahliannya Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas itu kan pakar tafsirnya Rasulullah SAW. Jadi beliau bisa menjadi ahli tafsir itu bukan karena ketekunan beliau saja, kesungguhan beliau saja dalam belajar, dalam menghadiri majelis ilmunya Rasulullah SAW. Tapi Abdullah bin Abbas ini khidmatnya kepada Rasulullah luar biasa. Ya, keponakan Rasulullah SAW yang
selalu menyiapkan air wudhu untuk sholat qiyamul lailnya Rasulullah SAW. Antum jangan bayangkan Saudi Arabia ya dahulu dengan Saudi Arabia sekarang gitu ya. Nyari air itu susah dahulu. Apalagi di waktu malam gitu. Nah, Rasulullah SAW setiap mau bangun malam ya untuk qiyamul lail selalu terheran-heran. Ini kok ada air ya di samping kasur saya atau di tempat biasa saya berwudu. Ini siapa sih yang menyiapkan gitu. Setelah ditanya, oh ternyata yang menyiapkan adalah Abdullah bin Abbas. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mendoakan doa khusus kepada Abdullah bin Abbas yang sangat masyhur ya. Allahumma faqihhu ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa ini terucap karena Abdullah bin Abbas itu mengkhidmat Rasulullah SAW secara totalitas. Mengalahkan khidmatnya istri-istrinya Rasulullah SAW. Saya tambah satu lagi kisah. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau pernah berkata, siapa yang ingin mengetahui bacaan Al-Quran sebagaimana diturunkannya dari malaikat Jibril kepada saya, lihatlah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ya karena itu tidak hanya karena kesungguhan beliau dalam belajar saja, ketekunan beliau dalam belajar saja. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu terkenal yang selalu mengkhidmat Nabi Muhammad SAW. Sahibun na'li Rasulillah. Yang ngurusi sendalnya Rasulullah itu Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu bukan kerabatnya Rasulullah SAW. Jadi mengkhidmat Rasulullah tanpa menyinggung ya privasinya Nabi Muhammad SAW. Yang lebih mengherankan lagi, saya baca biografinya Abdullah bin Mas'ud itu, selain sahibu na'li Rasulillah, itu sahibu siwaki wa wisadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yo, yang ngurusi alat mandinya Rasulullah itu Abdullah bin Mas'ud. Yang ngurusi tempat tidurnya Rasulullah, wisadah itu kan bantal kalau nggak guling. Itu Abdullah bin Mas'ud tanpa menyakiti Rasulullah SAW, tanpa membuat Rasulullah risih gitu. Jadi Rasulullah kalau mau tidur sudah disiapkan semua kebutuhan beliau, semua alat tidur beliau. Ketika bangun, alat mandi beliau, alat untuk wudhu beliau juga disiapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi jangan mengira gitu loh. Keberkahan itu hanya karena kesungguhan kita dalam belajar. Keseriusan kita ketika menghadiri majelis ilmu. Harus ada khidmat. Harus ada apa yang kita berikan kepada orang-orang yang sudah secara all-out memberikan ilmunya kepada kita. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Dan yang terakhir, wa naf'u bitta'ah, ya. Ilmu itu bermanfaat kalau dibarengi dengan ketaatan. Kalau dibarengi dengan ketakwaan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian semuanya. Abdul Ghani Al-Maqdisi, siapa yang tahu ulama ini? Al-Hafidh, Al-Imam, Amirul Mukminin fil Hadis ya. Pengarang Umdatul Hakam. Pengarang kitab yang lebih besar, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Yaitu kitabnya 1,5 meter. Isinya semua biografi rawi-rawi hadis kutubus sittah. Itu bisa dikumpulkan oleh ulama yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Semua rawi-rawi hadis, antum kalau nanti baca kutubus sittah itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abi Daud. Rawi-rawinya dari Imam Bukhari, atasnya itu kan ada syekhnya. Sampai Rasulullah itu sudah diterjemahkan biografinya oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi secara lengkap. Kapan lahir, kapan meninggal, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, buku apa saja yang ditulis, pernah ke kota mana saja. Itu ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam bukunya Al-Kamal fi Asma'i Ar-Rijal. Nah, kalau nggak percaya nanti cari di Google ya. Karena nggak ada di sini bukunya. Tulis Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Itu yang nulis siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi. Saya baca biografinya di dalam kitab Syiar Alam Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Beliau itu dari syuruk ya sampai sebelum zuhur
Apa yang beliau kerjakan? Sholat 300 rakaat. Saya sampai heran-heran itu. Sholat 300 rakaat. Bukan bid'ah, ini dilakukan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sholat sunnah mutlaqah. 300 rakaat yang dibaca hanya surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Dan itu beliau kerjakan hampir setiap hari. Dari syuruk ya sampai sebelum waktu zuhur. 300 rakaat gitu. Salat Allahu Akbar takbiratul ihram, rakaat pertama baca Al-Fatihah dengan Al-Falaq, rakaat kedua baca Al-Fatihah dengan An-Nas. Salam, setelah itu berdiri lagi. Kayak gitu sampai 300 rakaat. Kalau nggak percaya baca sendiri. Di bukunya Imam Az-Zahabi, Syiar Alam Nubala. Jadi para ulama kita tadi, selain rajin dalam belajar, selain sungguh-sungguh menghadiri majelis ilmu, mengulang materi yang sudah dia dapatkan, mereka juga sungguh-sungguh dalam mengkhidmat para ulama, mengkhidmat Islam wal muslimin gitu. Tapi nggak kaleng-kaleng mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius mereka dalam mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui. Rumusnya, perintah Allah Subhanahu wa taala atau syariat Allah Subhanahu wa taala itu kan terdiri dari dua, ya enggak? Perintah, kalau enggak larangan. Perintah nanti dibagi lagi menjadi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan itu nanti menghasilkan dua hukum, ada yang haram, ada yang makruh gitu ya. Semua yang diperintahkan Allah itu pasti mendatangkan kemaslahatan. Dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mendatangkan kemahdharatan. Itu harus kita yakini. Yang haram kemaslahatannya lebih besar daripada yang makruh. Yang wajib ya, tadi saya katakan apa? Yang haram mafsadatnya ya, mahdharatnya lebih besar daripada yang makruh. Yang wajib itu harus kita yakini ini. Itu pasti mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita dan itu lebih besar daripada yang sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada dalam hadis qudsi ya, tidak ada ibadah yang bisa mendekatkan seorang hamba kepadaku kecuali yang telah aku wajibkan kepada hambaku, kepada kalian. Jadi kita fokus ke yang wajib-wajib dulu, ditelateni yang wajib-wajib dulu, lawannya yang haram juga harus kita tinggalkan. Kemudian kalau kita mampu, lengkapi yang wajib dengan yang sunnah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Kan gitu hadisnya. Hadisnya ada di Arba'in Nawawi itu. Man adali waliyan faqad adzantu bil harb sampai akhir hadis. Kalau mau jadi wali, ya itu caranya. Istiqomah dalam menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Kemudian juga istiqomah continue dalam mengerjakan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bismillah lah, kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa beramal, mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, kita semua ini masih santri, sebisa mungkin 3 hal tadi benar-benar kita resapi. Kalau al-ilmu itu bil mudzakarah, wal barakatu itu bil khidmah, kemudian yang ketiga wan naf'u ya, itu bitta'ah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebisa mungkin 3 hal tadi kita realisasikan, khususnya saat kita belajar, saat kita berthalabul ilm ya, semoga apa yang pernah diraih para pendahulu kita juga bisa kita dapatkan, walaupun ya tidak akan sama ya, kita hanya bertasyabbuh saja, tasyabbahu birrijal fa inna tasyabbuha birrijali falah gitu. Jadi jangan keliru mengambil figur, jangan keliru mengambil contoh ya. Kalau mau sukses, kalau mau jaya, kalau mau berhasil dunianya dan akhiratnya ya, kita harus flashback kepada salafus saleh. La yasluh akhir hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Secara cepat ya materi ini saya sampaikan kepada antum. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi antum semuanya. Al-afu minkum.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Gak ada pertanyaan toh? Ya Allah, saya izin.